Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Indah Cahyani. Saya dari kelas 12 Farmasi 2 SMK Kesehatan Anissa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis yang saya buat, yaitu otak-otak menggunakan bahan yang mudah didapat dan proses pembuatannya pun mudah. Nah, di sini ada isi presentasi saya hari ini. Yang pertama, gagasan ide kreatif. Yang kedua, contoh produk dan proses. Yang ketiga, analisis pasar dan pemasaran. Yang keempat, analisis keuangan. Dan yang kelima, analisis SWOT. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu gagasan ide kreatif. Nah, di sini ada salah satu contoh otak-otak asli buatan Bangka Belitung yang dibuat oleh masyarakat etnis Tionghoa. Nah, otak-otak ini menggunakan bahan dasar ikan tenggiri segar, tepung terigu, bawang merah, santan, dan penyedap rasa. Dan untuk cukanya menggunakan terasi, tauco, cabai, dan jeruk kunci. Nah, saya kemarin membuat otak-otak menggunakan bahan yang mudah dibuat, yaitu menggunakan 3 bahan saja. Yang pertama ada tepung tapioka, yang kedua ada telur, yang ketiga ada penyedap rasa. Dan untuk sambalnya saya hanya menggunakan saus ABC supaya lebih simpel. Nah, di sini ada contoh produk dan proses yang saya lakukan kemarin. Nah, yang pertama itu ada otak-otak yang sudah jadi, yang sudah digoreng, dan yang kedua yang sudah dikemas. Saya menggunakan kemasannya simpel, hanya menggunakan plastik 1/4 kilo. Nah, di sini ada proses pembuatannya. Yang pertama itu kita siapkan bahan-bahannya, yaitu 1/4 kg tepung tapioka, 2 butir telur, dan 1 penyedap rasa, 1 saset penyedap rasa. Nah, yang pertama kita masukkan 1/4 kg tepung tapioka ke dalam wadah. Setelah itu, nah di sini ada proses pembuatan otak-otak saya yang kemarin. Yang pertama itu kita siapkan bahan-bahannya dulu, yaitu ada 1/4 tepung tapioka, 2 butir telur, dan 1 saset penyedap rasa. Nah, setelah itu kita masukkan 1/4 tepung tapiokanya ke dalam wadah. Lalu kita masukkan 2 butir telur. Setelah itu kita campur telur dengan tepung tapiokanya tanpa menggunakan air sedikit pun. Nah, setelah itu kita tambahkan 1 saset penyedap rasa. Setelah itu dicampur lagi hingga homogen. Nah, setelah adonannya jadi, kita bentuk, terserah bentuknya mau apa aja, dan di sini saya membuat bentuk kotak-kotak. Nah, setelah itu kita tumpangkan air di atas kompor. Sambil menunggu air itu mendidih, kita masukkan adonan tadi yang sudah dibentuk ke dalam air itu, ke dalam air yang telah kita tumpangkan itu, kita masukkan satu persatu. Nah, setelah itu yang keempat itu ada gambar saat dia sudah ingin matang, jadi dia ngapung gitu ya ke atas. Nah, setelah agak matang, lalu kita goreng. Digorengnya itu menggunakan api yang sedang. Kalau menggunakan api yang besar takutnya gosong, jadi digorengnya juga hanya kurang lebih 5 menit. Nah, setelah digoreng tadi jadinya seperti produk yang sebelumnya tadi itu ya. Nah, terus di sini ada analisis pasar dan pemasaran. Produk yang dihasilkan tadi yaitu otak-otak goreng. Gambaran pasarannya itu saya jual melalui face to face karena di sini lebih banyak kalangan anak kecil, jadi lebih gampang. Kalau dijual di sosial media belum tentu banyak peminatnya karena susah juga, saingannya juga kan banyak gitu. Terus target pasaran yang saya tuju yaitu per individu, yaitu usia 7 tahun sampai 15 tahun.
Terus ada analisis keuangan. Nah, di sini fixed cost-nya itu 301.000 dan biaya operasional usahanya itu 17.000. Bahan-bahan yang saya gunakan itu tepung tapioka 1/4, penyedap rasa 1 saset, telur 2 butir, plastik untuk wadah, plastik 1/4 untuk wadah, dan saus saset. Nah, produk yang saya hasilkan dari kemasan plastik 1/4 kg itu menjadi 3 bungkus. Nah, HPP-nya itu total keseluruhan biaya operasional usahanya itu 17.000 dibagi dengan 3 bungkus, 3 produk yang jadi. Itu jadi seharga 5.600, tapi saya jual kemarin 5.000 karena baru pertama-tama. Dan harga jualnya itu di situ ada 5.600 ditambah 5.600 dikali saya mengambil keuntungannya 100%, jadi 11.200. Dan analisa penjualannya itu 11.200 dikali 3 bungkus yaitu 33.600. BP unitnya 301.000 dibagi 11.200 dikurang 5.600 yaitu 53,75 bungkus. Maaf itu salah ya, itu maksudnya saya akan mendapatkan keuntungan setelah saya memproduksi sebanyak 54 bungkus gitu ya. Terus BEP rupiahnya itu 301.000 dibagi 5.600 dibagi 11.200 yaitu 602.000. Jadi saya akan mendapat keuntungan keseluruhannya itu saat saya mendapat 602.000 rupiah. Nah, itu saya udah untung 100%. Dan yang terakhir ada analisis SWOT, SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Nah, yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Kekuatan yang saya miliki yaitu kualitas produk yang tinggi. Dan saya buat juga tanpa bahan pengawet. Yang kedua ada weaknesses atau kelemahan. Kelemahan yang saya miliki yaitu keterbatasan dalam promosi, dan yang kedua tempat yang kurang strategis karena saya menjual di rumah saya, dan rumah saya itu tidak tidak terlalu ramai gitu. Terus yang ketiga itu ada opportunities atau peluang, yaitu adanya hubungan baik dengan pelanggan. Kadang seperti kemarin saya juga memberikan testi gitu. Terus yang keempat itu ada threats atau ancaman. Yang pertama, bahan yang mudah didapat dan ditiru, pastinya ya, karena di warung-warung juga banyak bahan itu. Terus yang kedua itu persaingan daya jual, dan yang ketiga turunnya daya beli. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.